pembaca mula-mula surat 1 Petrus adalah para imigran. Ya. Karena satu dan lain hal mereka terpaksa meninggalkan tanah air dan menjejakkan kaki di negeri orang. Nah, sang Rasul Petrus, penulis surat kita ini, menyebut mereka sebagai orang-orang pendatang. Dalam bahasa Yunani, Parepidemos. Itu bisa kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 1, 2 ayat 11. Parepidemos. Selain itu Rasul Paulus juga menyebut mereka dengan menggunakan istilah perantau. Paroikos. 1 Petrus 2 ayat 11. Nah, di antara kaum imigran ini ada yang menjadi korban perdagangan manusia atau human trafficking ya. Mereka terjual sebagai budak. Bisa kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 18. Di situ digunakan istilah oiketai. Oiketai ini budak rumahan. Kita tahu ada banyak macam budak ya pada waktu itu. Ada budak rumahan, ya, oiketai. Ada juga budak yang dipekerjakan di kebun, bahkan perkebunan. Ada budak yang dipekerjakan di pertambangan. Ada juga budak yang dipekerjakan di gelanggang-gelanggang gladiator untuk bertarung dengan budak-budak lain menjadi tontonan. Nah ya, ada banyak macam budak. Di dalam surat 1 Petrus ini budak rumahan. Itu ya. Nah, kita tahu bahwa para budak dinilai setara dengan hewan ternak yang diperas tenaganya. Badan dan jiwa para budak serta hidup mati mereka bergantung pada kemurahan hati majikan atau tuan pemiliknya. Nah, di antara kaum migran ini atau para imigran ini, ada juga perempuan-perempuan yang dalam tanda petik cukup beruntung. Yakni diperistri oleh para pria pribumi. Ya. Jadi kita sudah mengetahui wilayah persebaran para imigran ini. Bisa kita lihat ya di pasal 1 ayat 1 ya. Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Nah, di antara mereka kaum perempuan ada yang cukup beruntung, tidak dijadikan budak, tapi dijadikan istri oleh para pria setempat. Kita bisa lihat di 1 Petrus 3 ayat 1, kedudukan mereka tentu saja dalam masyarakat zaman itu, termasuk di kawasan Mediterania ya, kuno, kawasan Laut Tengah, mereka ada di bawah suami-suami mereka. Nah, di antara para imigran itu ada juga orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai orang-orang merdeka, ya, eleuteroi. 1 Petrus 2 ayat 16. Nah, agaknya mereka ini adalah para pelarian, buronan, fugitives ya.
ketika pasukan-pasukan Romawi menaklukkan negeri-negeri mereka. Nah, mereka ini sangat membenci negara Romawi. Sangat membenci. Oleh karena itu mereka selalu mencari kesempatan untuk mengadakan pemberontakan. Di antara mereka terdapat orang-orang yang dijuluki sebagai orang durjana. Dalam teks Yunani disebut kakopoios, ya, kakopoios. Kita ingat kata kakopoios ini ya terbentuk dari dua kata, yaitu kakos dan poieo. Poieo itu berarti melakukan atau membuat atau berbuat, sedangkan kakos itu jahat. Nah, ini ya. Nah, di antara para migran ini terdapat kakopoios bentuk tunggal, kakopoioi bentuk jamak. Diterjemahkan dalam Alkitab kita TBLAI sebagai orang durjana. Bisa kita periksa dalam 1 Petrus 2 ayat 12, 14, juga 1 Petrus 4 ayat 15. Boleh juga kita terjemahkan penjahat ya atau kriminal. Membunuh, mencuri, mengacau keamanan sudah biasa mereka lakukan. Bisa kita cek di pasal 4 ayat 15 ya. Nah, mereka juga terbiasa hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora. Pesta pora pada masa itu ya orgi ya. Bukan hanya makan-makan, tapi di sana juga pesta seks rame-rame gitu ya. Perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. 1 Petrus 4 ayat 3b. Nah, ini gambaran sekilas ya tentang para imigran yang terbayang dalam surat 1 Petrus. Nah, sesuai dengan rencana Allah, nah, ini kita lihat 1 Petrus 1 ayat 2 ya. 1 Petrus 1 ayat 2. Sebagian di antara kaum imigran itu menerima Injil Kristus. Rupanya Injil atau firman Allah telah diberitakan kepada mereka juga. Tentu kita ingat pelayanan Rasul Paulus dan tim ya, mengabarkan Injil dengan menjelajahi Asia kecil, termasuk Galatia. Roh Kudus mengefektifkan pemberitaan Injil sehingga di antara para imigran itu banyak yang percaya, menerima Injil ya. Atau dalam istilah 1 Petrus 1 ayat yang kedua, taat kepada Kristus dan menerima percikan darahnya. Mereka dilahirkan kembali oleh firman Allah. Itu kata 1 Petrus 1 ayat 23. Dan sekarang mereka punya Bapa, yaitu Allah itu sendiri. Dengan kata lain mereka menjadi anak-anak Allah. Kita bisa periksa di pasal 1 ayat 17. Nah, mereka mengerti bahwa melalui kematian Kristus mereka telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Nah, sekarang mereka adalah para pendatang yang terpilih. Sebuah istilah dalam 1 Petrus 1 ayat 1. Dalam teks Yunani kita membaca eklektois parepidemois. Kita tahu tadi arti dari parepidemos, ya, pendatang, ya, migran.
Tapi sekarang ada kata eklektos, terpilih. Nah, ini mereka kaum pilihan Allah, kaum migran yang telah dipilih oleh Allah. Nah, dengan latar belakang ini kita memahami 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, pernyataan ini kaya dengan makna ya. Sekurang-kurangnya kita membaca atau menemukan 3 hal yang sangat penting dan menarik. Yang pertama adalah kedudukan para imigran yang telah beriman itu di hadapan Allah. Mereka disebut sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ada 4 predikat atau 4 sebutan yang mereka sandang ya. Situ bangsa yang terpilih, genos eklekton, imamat yang rajani, basileion hieratiuma, etnos hagion, bangsa yang kudus, laos eis peripoiesin, umat kepunyaan Allah diterjemahkan, atau umat yang menjadi milik kepunyaan. Ya, laos eis peripoiesin, umat yang menjadi milik kepunyaan, tentu kepunyaan Allah. Nah, ini menarik, ungkapan genos eklekton itu kita temukan juga dalam Yesaya 43 ayat 20 Septuaginta atau teks Yunani dari Perjanjian Lama. Ulangan 7 ayat 6, juga Ulangan 10 ayat 15. Ini ya, bangsa yang terpilih ya. Genos eklekton. Lalu basileion hierateuma atau imamat yang rajani. Bisa juga dimaknai kerajaan para imam ya. Kingdom of priests ya. Kerajaan yang terdiri dari imam-imam, kerajaan yang terdiri dari orang-orang yang melayani Allah ya. Kerajaan yang terdiri dari orang-orang yang menghubungkan Allah dengan dunia. Ya, ini ya. Baik lewat persembahan kurban, syafaat maupun berkat yang disampaikan. Ini menarik, kita juga bisa baca dalam Keluaran 19 ayat 6. Ya. Bisa kita baca juga dalam Yesaya 61 ayat 6. Lalu ungkapan etnos hagion, bangsa yang kudus ya, ada dalam Keluaran 19 ayat 6. Laos eis peripoiesin, umat kepunyaan Allah atau umat yang menjadi milik kepunyaan. Bisa kita lihat dalam Yesaya 43 ayat 21 Septuaginta, juga
Keluaran 19 ayat 5. Ini ya. Seperti itu. Ulangan 4 ayat 20. 7 ayat 6. 14 ayat 2. Nah ini. Dunia ya, di satu sisi memandang para imigran beriman ini, atau lebih tepat dunia memandang para imigran, termasuk para imigran yang percaya pada Tuhan Yesus, dengan sebelah mata. Mereka atau dunia memandang mereka dengan sebelah mata. Tercerabut dari tanah kelahiran dan menumpang di negeri orang. Mereka adalah kaum pinggiran di tengah masyarakat. Mereka adalah kaum yang dianggap hina, para budak. Mereka kaum yang dianggap lemah, kaum perempuan. Mereka adalah musuh-musuh negara, para pemberontak. Mereka adalah penyakit masyarakat, para penjahat atau kriminal, kakopoyoi ya. Nah, tetapi di dalam Kristus Allah memandang mereka dengan cara yang sangat berbeda. Mereka adalah bangsa yang terpilih atau kaum pilihan. Orang-orang yang dipilih Allah menurut anugerahnya semata. Mereka adalah kerajaan imam atau kerajaan dari orang-orang yang beribadah kepada Allah dan melayani Dia, bersyafaat bagi dunia dan menyalurkan berkat Allah kepada dunia. Mereka adalah bangsa yang kudus, yang dikhususkan Allah dari antara seluruh umat manusia untuk hidup menurut prinsip-prinsip yang secara radikal berbeda dengan dunia. Mereka adalah umat kepunyaan Allah sendiri yang diperolehnya, ingat 1 Petrus 1 ayat 19, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ini luar biasa ya, ada suatu kontras ya dalam cara memandang mereka. Cara dunia atau masyarakat luas memandang mereka, wah ini orang-orang hina. Tapi cara Allah memandang mereka luar biasa dengan predikat-predikat yang disebutkan di sana. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ini mengenai tugas perutusan atau misi yang diamanatkan Allah kepada para imigran yang beriman itu. Allah tidak sekadar mengaruniakan kepada mereka kedudukan yang luar biasa. Dia juga mengutus mereka. Di dalam status atau kedudukan yang istimewa yang mereka miliki oleh anugerah Allah dalam Kristus, rupanya terkandung tugas perutusan yang mulia. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan. Supaya kamu memberitakan. Hopos tas aretas exangeliate. Hopos exangeliate. Ini dia. Pertanyaannya, apa yang harus dikabarkan atau diberitakan itu? Kita masuk ke dalam hal yang ketiga, mengenai isi dari tugas perutusan atau misi itu.
Para imigran yang beriman itu diutus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, ungkapan yang diterjemahkan dengan perbuatan-perbuatan yang besar ini sangat menarik, yaitu he arete dalam bahasa Yunani. He arete. He arete betul tepat diterjemahkan dengan perbuatan-perbuatan yang besar. Ya. Ada manifestasi kuasa ilahi. Ya. Tapi di dalam perbuatan-perbuatan yang besar itu juga terkandung hikmat ilahi. Ini ya. Nah, kata arete, perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang menakjubkan, juga bisa berarti kebajikan atau keutamaan, virtue. Gitu. Jadi, perbuatan-perbuatan besar yang diterjemahkan dengan he arete ini adalah penyataan kuasa, hikmat, kebajikan dari Allah yang disebut sebagai Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memanggilnya gimana? Memanggilnya lewat pemberitaan Injil. Kita sebut panggilan Injili. Ya. Nah, melalui panggilan Injili, Allah menyatakan kuasa, hikmat, dan kebajikannya. Semula mereka kaum migran itu ada dalam kegelapan, menjalani cara hidup yang sia-sia. Kita lihat dalam ayat 18 ya. Mereka menjalani cara hidup yang sia-sia. Lalu kita lihat lebih lanjut, mereka hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala. 4 ayat 3. Mereka hidup dalam kubangan ketidaksenonohan. 4 ayat 4. Tapi kemudian Allah memanggil mereka ya, lewat pemberitaan Injil. Itulah panggilan Injili. Panggilan yang penuh kuasa, hikmat, dan kebajikan Allah. Panggilan itu efektif ya. Karena tak lepas dari pekerjaan Roh Kudus. Yang dalam pasal 1 ayat yang kedua ya, ada ungkapan dikuduskan oleh Roh ya. Itulah ungkapan yang merujuk pada pekerjaan Roh Kudus yang mengefektifkan pemberitaan Injil atau panggilan Injili. Sehingga panggilan itu efektif ya, karena pekerjaan Roh. Panggilan itu menggugah, mendorong, dan menguatkan mereka untuk beranjak, yaitu meninggalkan kegelapan, datang kepada terang, yang di dalamnya terdapat keselamatan jiwa. 1 Petrus 1 ayat 9. Dan hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Nah, panggilan Injili merupakan penyataan hikmat, kuasa, dan kebajikan Allah. Panggilan ini berakar dalam rencana Allah ya. Kita bisa lihat juga tuh di pasal 1 ya, ayat 2 kita menemukan frase di sana, kata prognosin teu patros. Kata prognosin teu patros. Menurut prognosis Allah, menurut rencana Allah Bapa.
Menjadi efektif panggilan itu oleh karya Roh Kudus melalui pemberitaan firman dan menghasilkan pertobatan. Panggilan ini mengubah status dan keadaan para imigran yang malang itu. Dulu mereka bukan umat Allah, umat kaum keluarga, umat Allah, kaum keluarga Allah. Tapi sekarang mereka telah menjadi umat Allah, menjadi kaum keluarganya. Dulu mereka adalah orang-orang yang belum beroleh rahmat, hoi uk elemenoi. Tapi sekarang mereka adalah orang-orang yang telah beroleh rahmat, hoi eletentes. Maka lain dulu, lain sekarang. Jadi budak, kaum perempuan, eks pemberontak dan eks penjahat ini telah beroleh rahmat dan diangkat Allah menjadi umat atau kaum keluarganya. Nah, jelas tugas perutusan atau misi yang diamanatkan Allah kepada mereka berakar dalam pengalaman anugerah, yaitu apa yang telah dilakukan Allah kepada mereka, yang membuat hidup yang sia-sia menjadi bermakna, bertujuan, berpengharapan, bernilai kekal. Perbuatan-perbuatan besar Allah yang telah mengangkat mereka dari kehinaan kepada kemuliaan, yaitu kaum terhina telah menjadi kaum yang mulia, bangsa yang terpilih, kerajaan imam, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Lantas bagaimana mereka memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah? Rasul Petrus pertama-tama berkata-kata tentang cara hidup atau perilaku sehari-hari. Cara hidup atau perilaku disebut anastrofe dalam bahasa Yunani. Istilah ini kita bisa temukan dalam pasal 1 ayat 15, 2 ayat 12, 3 ayat 1 dan 2 serta 16. Hidup yang baru menuntut cara hidup atau perilaku yang baru juga, yang bertolak belakang dengan cara hidup yang sia-sia. 1 ayat 18. Cara hidup yang baru berintikan perbuatan-perbuatan yang baik atau ton kalon ergon. Ya. Dari kata takala erga, perbuatan-perbuatan yang indah. Gitu ya. Melalui cara hidup yang baru mereka memberikan kesaksian tentang perbuatan-perbuatan besar Allah, yaitu tentang apa yang telah dilakukan Allah kepada mereka, menyelamatkan mereka. Cara hidup ini memungkinkan orang lain untuk melihat Allah, bahkan percaya kepadanya dan diselamatkan. Perhatikan pasal 2 ayat 12 dan 3 ayat 1. Cara hidup, kesaksian hidup menjadi sarana di tangan Allah untuk membawa banyak orang kepadanya untuk diselamatkan. Nah, Rasul Paulus kemudian juga menandaskan bahwa para imigran yang beriman itu harus siap sedia untuk memberikan pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada pada mereka. Lihat 3 ayat 15. Siap sedia ketika ditanya sehingga dapat menjawab dengan benar, yakni dengan kelembutan hati dan takut akan Allah. Ayat 16. Tentang perbuatan-perbuatan besar Allah kepada siapa saja yang bertanya. Barang siapa tertarik dengan cara hidup Kristen bisa bertanya kepada mereka dan beroleh jawaban yang benar. Barang siapa bersikap kritis terhadap iman Kristen bisa bertanya kepada mereka dan beroleh jawaban yang benar. Jawaban tersebut merupakan pemberitaan tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Nah, itu ya. Dalam artian tertentu, nah ini ya. Orang Indonesia kita yang menjadi pengikut Tuhan Yesus ada dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada para pembaca mula-mula surat 1 Petrus. Jelas kita bukan orang asing dan pendatang di negeri ini.
Indonesia tanah air kita sendiri, tanah tumpah darah kita sendiri. Bangsa Indonesia, bangsa kita sendiri, NKRI negara kita. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan saudara-saudara kita sebangsa. Kita bukan sekedar orang Kristen di Indonesia, tetapi orang Kristen Indonesia, Indonesian Christians. Memang di sana sini terdapat intoleransi dan diskriminasi yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu. Masih ada sikap dan perilaku adigang, adigung, adigunda di antara mereka terhadap kaum yang dianggap minoritas. Bukan hanya para pengikut Kristus, tapi juga sedulur-sedulur sebangsa lainnya dari agama-agama lain. Bahkan kita sering merasa negara yang berpancasila tidak hadir di tengah ketidakadilan tersebut. Ya. Nah, ini. Tapi ini tidak menghapuskan fakta bahwa kita, para pengikut Tuhan Yesus, seperti halnya umat Islam, umat Hindu, umat Buddha, umat Konghucu, dan umat berbagai kepercayaan dan keyakinan lainnya, adalah sesama warga bangsa Indonesia. Kita tidak akan kehilangan keindonesiaan kita, cinta kepada bangsa dan tanah air kita hanya karena intoleransi dan diskriminasi. Kita akan terus mencintai Indonesia, ya, kendati intoleransi dan diskriminasi. Bahkan kita akan terus berjuang bersama-sama dengan semua orang yang berkehendak baik dari semua golongan, untuk menghapuskan intoleransi dan diskriminasi, bahkan stigma mayoritas minoritas. Sehingga semua golongan termasuk umat beragama yang berbeda-beda beroleh keadilan. Nah, kita juga mengemban tugas perutusan atau misi seperti halnya para pembaca mula-mula surat 1 Petrus. Kita harus memberitakan kabar baik, perbuatan-perbuatan besar, hikmat, kuasa, dan kebajikan Allah yang telah menyelamatkan kita. Tentu bukan dengan menjelek-jelekan agama, kepercayaan, atau keyakinan yang berbeda dengan kita. Melainkan, satu, dengan cara hidup kita yang berintikan perbuatan-perbuatan yang baik, yang indah dan mulia, yang menyuburkan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta meneguhkan peri kemanusiaan dan keutuhan ciptaan. Yang kedua, dengan kesiapan dan kesediaan kita untuk memberikan jawaban dengan hati yang lembut dan menghormati Allah kepada siapa saja yang bertanya tentang apa yang kita percaya dan kepada siapa kita percaya. Nah, terpujilah Allah